Bismillahirrahmanirrahim. Ditanya, apa obat buat thalassemia? Saya akan jawab, air zam-zam. Ya gitu kan, air zam-zam. Loh kok air zam-zam? Ya emang air zam-zam lima syuri bala, kata Nabi SAW. Rasul menjelaskan bahwa air zam-zam sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah cuma kan minumnya nggak bisa segelas, kayak cukup segelas. Ya, beli air zam-zam, minum sampai kenyang, kalau bahasa hadisnya begitu. Minta sama Allah, ya Allah perbaiki sel-sel darahku, ya Allah perbaikilah apalah macam-macam, sebut aja dalam hati semua. Ya, baru nanti itu jadi ibarat kata kita benar-benar mengandalkan Allah dulu gitu loh. Jadi baru bicara yang lain, termasuk mungkin ada zam-zam, ada bekam juga. Bekam itu kata Nabi, kesembuhan itu ada pada bekam salah satunya. Nah itu, kalau ada janji-janji Allah dan Rasulullah SAW di sana, tagih janji tadi kepada Allah. Ada pertanyaan, tadi jawab saya, apakah thalassemia bisa sembuh dan bagaimana penanganannya? Jadi gini, konsep dasar tentang penyakit ini harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan sabda baginda Nabi SAW. Yang pertama Al-Quran. Allah jelaskan, fa'iza maritu fahuwa yashfin, itu dulu. Oh, kalau aku sakit, dialah menyembuhkan. Lalu Nabi menjelaskan lagi dalam hadis yang lain bahwa likuli da'in dawa, bahwa semua penyakit itu pasti ada obatnya. Dan hanya dua penyakit yang nggak bisa sembuh, yaitu mati dan pikun. Ini kan berita baik. Maksud saya itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita apapun ya penyakitnya, bahkan orang mau mati sekalipun, bilang aja syafaqallah la ba'sa turun insyaallah. Kalau memang ada penyakit-penyakit tertentu yang memang membutuhkan, misalkan orang-orang yang stroke gitu kan, itu biasanya terapisnya atau pembekamnya itu biasa bisa membekam sampai per 3 hari ada, tapi tidak pada titik yang sama. Ya, tidak pada titik yang sama. Ya, tapi ini mungkin perlu kejelian ya, yang terapisnya atau ya pembekamnya itu untuk melihat kondisi pasiennya, ya seperti itu. Ada juga yang sampai 2 minggu atau 10 hari sekali itu ada, ya seperti itu. Tapi sampai tiap hari ada nggak? Ada sampai tiap hari. Cuman titik-titiknya beda dan tidak banyak. Itu ada juga. Ini mungkin balik-baliknya ke art of medicine gitu kan, seninya gitu kan, karena tiap orang itu punya kemampuan dan pengalaman masing-masing ya. Jadi kalau dibilang kalau kita pakai standar normalnya aja ya sebulan sekali. Jadi kalau bicara tentang standar ideal berbekam itu memang biasanya kami ya, atau saya pribadi menyarankan sekali sebulan udah cukup, standar ideal ya. Artinya sesuai dengan anjuran Nabi. Tapi memang Nabi tidak menjelaskan secara spesifik berbekamlah setiap 1 bulan sekali, enggak. Cuma Nabi mengatakan bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 itu menyembuhkan penyakit. Bunyinya kayak begitu aja. Ada postingan saya itu judulnya 7 Days Challenge JSR. Nah itu selama 7 hari itu benar-benar clean food makanannya. Itu mungkin bisa ibu terapkan. Tapi kalau ada hal-hal yang sifatnya urgent yang perlu ditangani, misalkan sekarang ambensnya lagi kumat nih, gitu kan? Ya berarti Anda fokus ke situ dulu gitu loh. Masalahnya sekarang kalau kita bicara, jadi gini, saya bukan nggak mau jawab, tapi masalahnya adalah bicara lambung saja. Orang stres, asam lambung bisa naik loh. Iya. Iya kan gitu. Jadi sekarang yang kita mau obatin apa dulu, prioritas dulu. Jadi kalau bagi saya mendingan perbaiki pola makan. Pagi-pagi katakanlah makanan sudah diperbaiki, ya tidak seperti makanan biasa mungkin yang tinggi gula ya atau apa segala macam, banyak minyak segala macam seperti itu. Jadi saran saya untuk sementara ini benerin perut, banyakin puasa, sama itu ikutin yang program 7 Days Challenge JSR itu. Satu regio sih kan dia satu area sih ya. Biasa kalau ada sumbatan-sumbatan di daerah itu memang keluhannya di situ semua, pegel-pegel apa segala macam. Biasanya juga kalau satu diperbaiki hilang. Jadi mungkin coba ibu-ibu ya yang mengalami keluhan ini itu coba perbaiki pola makan seminggu aja. Ya, menjelang misalkan ibarat kata mah kalau belum bisa
terus-menerus, ya udah menjelang haid, misalkan tanggal haidnya 20 gitu kan. Ya coba deh tanggal berapa tuh? Tanggal 10-nya itu udah mulai memperbaiki pola makan gitu loh. Kalau bahasa kita tuh ya makannya udah bersih, makan clean gitu kan. Clean itu maksudnya nggak tepung-tepungan, nggak minyak-minyakan, nggak gula-gulaan seperti itu. Lebih banyak makanan-makanan fresh ya. Itu biasanya akan hilang keluhan tadi. Ya, keluhan-keluhan tadi.